Nah, kesempatan hari ini, kesempatan malam ini, kita ingin melakukan percepatan ekosistem Tokopedia. Artinya, Bapak Ibu, kita harus segera bisa meramaikan Tokopedia dengan etalase ya, dengan produk-produk yang menjadi unggulan di daerah masing-masing. Begitu ya. Nah, hari ini mungkin landscape-nya nggak terlalu teknis, tapi saya ingin memberikan gambaran global dahulu terkait Tokopedia. Ini ngapain KPIG ada Tokopedia, terus Tokopedia apa sih dengan Pi Network dan sebagainya. Nah, ini mungkin para ketua, para sekretaris di seluruh wilayah bisa mendapatkan pemahaman dulu terkait itu supaya gerak laju kita satu suara, ya, satu pemahaman. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Baik. Jadi Tokopedia ini itu marketplace ya. Ya, kalau Bapak Ibu seperti lihat Tokopedia ya, ada Shopee, Lazada begitu ya. Nah, itulah marketplace begitu ya. Nah, ini saya share dalam bentuk browser laptop supaya besar sih, supaya kelihatan ya. Tapi intinya dengan HP atau dengan yang lewat Android juga sama. Ya, baik. Nah, kenapa KPIG dari awal, sedari berdiri, itu mencanangkan ini? Jadi sebenarnya kita kan kumpulan para pionir ya, kita para penggiat kripto, dan kita mengetahui, saya mengikuti dari tahun 2019 awal ya, 2018 akhir. Jadi pergerakan kripto Pi Network ini sedikit berbeda dengan kripto-kripto yang lain. Ya. Kenapa berbeda? Visinya para foundernya Pi Network ya, itu menginginkan bahwa Pi Coin ini menjadi digital currency, ya, menjadi uang digital. Ya. Uang digital itu bisa terdiri dari berbagai macam bentuk, ya. Contohnya uang fiat yang didigitalkan juga ada. Kalau Bapak Ibu gunakan M-Banking, itu yang mengalirkan data digital ya. Saldo Bapak Ibu nambah, saldo Bapak Ibu berkurang, dari uang fiat di tabungan Bapak Ibu di bank apapun, BCA, Mandiri, ya, Niaga, dan sebagainya. Oke. Nah, para founder dari Pi Network menginginkan Pi ini menjadi digital currency worldwide, menjadi digital currency-nya dunia. Ya, artinya apa? Artinya dulu dominasi trading perdagangan antar negara di seluruh dunia adalah menggunakan mata uang dolar. Ya, sudah saya kupas di videonya dengan Abah Safwan waktu itu ya. Jadi artinya dolar menjadi perkasa karena digunakan sebagai alat tukar antar negara. Nah, memang terlalu muluk misi dari Nicholas dan kawan-kawan bahwa menginginkan koin Pi-nya ini digunakan nantinya sebagai alat tukar uang digital di seluruh dunia. Ya, itu visinya sana. Nah, untuk mewujudkan itu harus terbentuk gabungan ekosistem, disebutnya ekologi. Ya. Jadi ekosistem itu apa sih? Ekosistem itu adalah hubungan kait-mengait antara satu sama lain dalam koridor sebuah sistem yang baku, terstruktur. Ya, ya contohnya seperti ini. Ya, kayak Tokopedia tuh beliau memiliki ekosistem. Kenapa? Dia menghubungkan UKM, penjual maupun pedagang besar dengan pembeli langsung, ya, dan diorkestrasikan, disimfonikan menjadi sebuah alur, ya, yang sangat menguntungkan. Artinya apa? Bapak Ibu tinggal pilih produknya, masukkan ke keranjang, kemudian submit ordernya, pembeli menerima ordernya itu, pembeli menyiapkan barangnya, ya, kemudian pembeli mengirimkannya, ya, tentunya setelah pembayaran dilakukan oleh pembeli. Nah, pembeli melakukan pembayaran, Tokopedia, Lazada, Shopee, dan sebagainya itu tidak langsung meneruskan pembayarannya ke penjual, di hold dulu ya. Setelah settlement, selesai, clearance, ya,
baru uang itu didistribusikan kepada penjual. Nah, ikatan siklus ini disebut ekosistem. Karena apa? Karena ada ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, ya, baik pedagang maupun pembeli yang terikat di dalam siklus digital yang kita tidak sadari itu membangun sebuah ekonomi baru, ya, seperti itu. Bahkan pembayar ini bisa pakai GoPay sekarang, ya, bisa pakai OVO dan sebagainya, seperti itu, ya. Nah, itu yang diinginkan oleh para founder, ya. Para founder menginginkan koin P-nya digunakan di dalam ekosistem sebagai pembayaran. Contoh sederhananya, koin P ini ingin dijadikan seperti GoPay kalau di Tokopedia, begitu ya. Atau kalau di Shopee jadi ShopeePay, begitu ya. Bedanya kalau GoPay sama ShopeePay di top up-nya, di cash in-nya dengan menggunakan uang kartal, begitu. Nah, tapi kalau Pi ya cryptocurrency, ya, dari mata uang kripto, seperti itu. Nah, ini dasarnya dulu Bapak Ibu. Kenapa sih capek-capek harus seperti ini? Karena visinya tadi supaya Pi Network, ya, atau koin Pi ini bisa dipakai sebagai alat tukar, ya, sebagai alat tukar untuk perdagangan di seluruh dunia. Jadi bayangkan di Indonesia ada Tokopedia misalnya, di China ada China Mall, mungkin di belahan Afrika juga ada ekosistem marketplace Pi juga yang lain, ya, Afrika Pi misalnya atau apapun lah begitu, ya. Bayangkan kalau itu nanti terhubung antar negara, Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu beli barang dari Afrika di sana directly, sudah tidak pusing dengan membayar kartu kredit, dikonversi dari rupiah ke dolar dan sebagainya. Bapak Ibu bisa langsung bayar pakai Pi, begitu. Itu visinya, tapi worldwide, seluruh dunia. Kenapa? Ya, tadi kalau sudah digunakan di seluruh dunia, maka koin Pi ini akan menjadi salah satu alat tukar yang paling perkasa dan stabil, ya. Kalau kripto yang lain bermain di area dia diperdagangkannya sebagai mata uangnya, sebagai currency-nya. Kalau Pi Network menginginkan koin Pi ini dipakai untuk bertransaksi dalam perdagangan, ya. Bukan mata uangnya dijual belikan, seperti kalau dolar lagi turun dibeli, dolar naik dijual, bukan itu yang diinginkan, tapi digunakan untuk transaksi perdagangan, ya, membayar barang dan jasa. Nah, ini misinya. Nah, salah satu yang disupport dan didukung oleh core team adalah Tokopedia. Jadi bayangkan kalau nanti sudah open mainnet, Bapak Ibu berbelanja apapun, ya, dari kapal pesiar sampai kalau bahasanya Kang Ahi sampai jengkol, itu nanti ada di Tokopedia. Barang-barang itu juga milik dari semua anggota koperasi KPIG, milik dari semua pionir juga. Jadi pionir bergabung dengan KPIG, memiliki ekosistem Tokopedia, bisa menjadi penjual sekaligus menjadi pembeli, ya, otomatis seperti itu. Nah, ini yang ingin kita rangkai dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, Pak, Bapak Ibu, ya, itu baik. Nah, saya akan jelaskan beberapa hal terkait menu-menu di sini, ya, di Tokopedia. Mungkin sebenarnya di video sudah ada, tapi saya akan jelaskan secara ini sekaligus, ya. Saya akan menemukan pembayaran simpanan, ya. Jadi Bapak Ibu ada iuran, kebetulan nilainya sama. Iuran Tokopedia itu hanya 1 kali bayar seumur hidup, ya. Itu iuran gotong royong, ya. Kenapa? Ya kita perlu membiayai server dan sebagainya, perlu biaya tentunya karena masih close mainnet. Jadi kita ada sumbangsi iuran atau udunan ke semua anggota koperasi untuk sekali bayar saja. Tapi kalau simpanan itu setiap bulan, yang besarnya 20.000, ya. Dan itu menjadi tanggung jawab kita semua sebagai anggota, ya, Bapak Ibu. Dan itu milik kita sepenuhnya, ya. Artinya simpanan-simpanan yang kita setorkan itu merupakan bentuk partisipasi Bapak Ibu untuk
usaha bersama dalam wadah koperasi. Mungkin kalau di PT atau di TBK, perusahaan terbuka, kalau itu Bapak Ibu kayak beli saham lah, ikut andil memiliki, ya seperti itu. Nah kalau koperasi sifatnya terbuka, siapapun yang menjadi anggota, kemudian rutin melakukan setoran simpanan wajib, ya pokok hanya sekali bayar, hanya sekali store 50.000. Nah yang wajib 20.000 setiap bulan. Itu adalah bentuk kontribusi kepemilikan Bapak Ibu terhadap KPIG, termasuk Tokopedia. Ya, bedanya kalau Bapak Ibu belanja di Tokopedia dan lain-lain, ya untungnya hanya dimakan atau dinikmati oleh korporasi ya, atau PT dari Tokopedia itu sendiri. Ya. Tapi kalau ini betul-betul kembali kepada anggota. Nah, saat saya belum melakukan simpanan, setoran simpanan nih bulan Februari ya, Bapak Ibu bisa lihat di layar ya, ada pengingat ya. Nah, oke. Saya akan iakan, dan di situ ada pilihan bank Bapak Ibu. Banknya ada beberapa bank, ya. Nah, kalau Bapak Ibu tidak punya bank yang ada di sini, pilihannya ke BNI. Ya, Bapak Ibu bisa transfer dari Bank Syariah Indonesia, bank daerah apapun, BJB, Bank Jabar Banten misalnya, atau Bank Sumatera Selatan, Bank Sumsel dan sebagainya, bisa ke rekening BNI. Ya, kalau pengen murah dan gratis, gunakan Flip atau Dana ya. Dana itu juga 10 kali transaksi 0 rupiah biayanya ya. Seperti itu. Jadi ada banyak opsi untuk kita tidak terkena biaya-biaya yang tidak penting ya, seperti itu. Nah, kebetulan saya punya Mandiri nih ceritanya. Saya pilih Mandiri ya. Nah, di situ langsung ya akan muncul company code-nya. Kalau di Mandiri itu kita akan masuk ke menu pembayaran, cari penyedia jasanya, kita ketik Midtrans begitu. Ya. Midtrans ya. Nah, nanti kode bayarnya adalah angka yang tertera di situ ya, di virtual account number itu 4656. Saya sekaligus akan menemukan ini kenapa? Supaya Bapak Ibu paham ya, 465673 9898 47 ya. Nah, kalau ada VA-nya, virtual account-nya akan langsung muncul Bapak Ibu ya. Akan langsung muncul ya, seperti itu. Jadi kalau saya bayar, nanti Bapak Ibu bisa lihat di layar ya, nanti akan otomatis dia akan sukses. Ya, saya nggak utak-atik, Bapak Ibu bisa lihat mouse-nya diam di situ. Ya, saya bayar lewat Mandiri, simpanan wajib. Ya, kalau sudah berhasil, nanti beberapa detik kemudian dia akan merefresh dan payment Anda sudah berhasil. Seperti itu ya. Nah, ini menjadi sebuah pengingat sebenarnya dari Tokopedia kalau kita sudah bergabung. Memang kemungkinan di pertengahan bulan ini atau akhir bulan ini ada mekanisme yang sedikit disederhanakan. Nah itu ya, Bapak Ibu bisa lihat di layar payment successful ya, karena saya sudah bayar. Ya, oke. Nah, kalau saya sudah bayar, saya login ya bisa. Ini bayar maksudnya simpanan ya, bukan Tokopedia, tapi simpanan kita sebagai anggota koperasi, begitu ya. Baik. Nah, tadi terkait simpanan tadi, nanti akan ada mekanisme yang berubah, bukan terkait simpanan, tapi mekanisme Bapak Ibu bisa masuk Tokopedia, nanti tidak perlu ada yang iuran gotong royong 20.000 tadi, tidak harus di muka. Ya, jadi Bapak Ibu saat menjadi anggota KPIG mendapatkan KTA, kartu tanda anggota, itu kan ada nomor anggota di kanan atas ya, di kartunya. Nah, Bapak Ibu bisa langsung melakukan login di Tokopedia. Ya, langsung melakukan login di Tokopedia. Ya, aktivasi pastinya ya, mengaktifasikan dulu, kemudian login ke Tokopedia tanpa ada pop up atau permintaan untuk melakukan iuran gotong royong tadi. Ya, langsung bisa masuk, ya langsung bisa login di dalam. Nah, kapan itu nanti akan dimintakan? Ya, itu dimintakan saat Bapak Ibu nanti melakukan transaksi. Apakah transaksi jual atau transaksi beli di dalam Tokopedia, baru itu
mintakan iuran gotong royong sekali bayar saja ya, setiap kali menjadi anggota KPIG atau masuk dalam ekosistem Tokopedia, begitu ya. Baik. Nah, ini saya login sebagai saya di sini ya. Nah, Bapak Ibu di kanan, maaf, di kiri ya, di kiri. Di sini ada menu-menu ya. Ini menunya lengkap ya. Artinya sebenarnya Tokopedia ini tidak dirancang hanya marketplace seperti Tokopedia, tapi juga bisa jadi kayak Alfamart dan Indomart nantinya. Bayangkan, ya. Dalam satu paket sistem ini bisa menjadi seperti Alfamart dan Indomart. Mimpinya KPIG adalah Bapak Ibu di setiap tempat tinggal lingkungannya itu bisa menjadi pelaku stokis untuk pemenuhan kebutuhan consumer good atau sembako di daerahnya. Jadi kayak pembelian beras, minyak goreng, kopi, gula, sabun, ya, dan sebagainya yang rutin rumah tangga. Nah, itu kita ingin membangun sel-sel itu di masing-masing lokasi di mana tempat Bapak Ibu tinggal. Jadi tetangga kanan kiri belanja nggak usah ke Alfamart dan Indomart, belanjanya langsung saja ke Tokopedia. Ya, artinya apa? Artinya kita bisa memberikan kefaedahan bagi masyarakat. Kenapa? Dengan harga yang sangat terjangkau dan kompetitif. Kok bisa? Bisa. Bapak Ibu bayangkan, untuk mengakuisisi Alfamart dan Indomart, Bapak Ibu itu beli lisensi ya waralaba, itu minimal kalau nggak salah sekarang di kota besar itu ya 1 miliaran atau 800 juta lah paling murah. Itu Bapak Ibu baru dapat etalase, ya, mesin kasir, begitu ya. Itu belum renovasi, belum tempat. Ya, seperti itu. Artinya apa? Artinya ada banyak komponen, bayar karyawan, bayar listrik, pencahayaan, dan AC, ya. Kemudian beberapa biaya-biaya lain karena harus sewa tempat yang besar, biayanya mahal, kontraknya, biasanya kontraknya harus 3-5 tahun ya sekaligus. Nah, mau nggak mau komponen-komponen biaya ini akan dibebankan ke harga barang. Kalau nggak, kapan mau BEP ya, break even point atau balik modalnya mau kapan, kan begitu ya. Nah, bayangkan kalau kita punya Tokopedia Mart di atau KPIG Mart di masing-masing tempat tinggal Bapak Ibu, ya. Misalnya satu RT 1 atau satu RW 1 begitu ya. Nah, itu Bapak Ibu cukup punya ruangan 3x4 atau 5x8, ya. Bapak Ibu sudah bisa menjadi KPIG Mart. Karena KPIG Mart nggak perlu etalase, KPIG Mart nggak perlu AC, KPIG Mart nggak perlu karyawan. Kenapa? Karena tetangga kanan kiri Bapak Ibu belanjanya langsung dari Tokopedia apps Android, ya, dan itu akan langsung merujuk ke KPIG Mart terdekat. Misalnya saya gunakan nama Pak Agus Salim, ya, Pak Agus Salim tinggal di situ. Nah, tetangga kanan kirinya kalau lagi mau belanja itu akan merujuk ke Pak Agus Salim karena jaraknya paling dekat dari tetangga yang tinggal. Nah, bayangkan order itu masuk ke handphone Pak Agus Salim, ya. Misalnya Pak Hidayat beli minyak goreng 2 kilo, ya. Kemudian gula pasir misalnya 1 kilo, ya. Kemudian ada sabun cuci dan sebagainya. Nah, nanti order itu akan disiapkan oleh Pak Agus Salim, ya. Nah, mungkin setiap jam akan diantar, bisa pakai motor, pakai sepeda orang tetangga kanan kiri toh. Nah, konsepnya KPIG Mart ke sana. Selain Tokopedia sebagai marketplace seperti Tokopedia, ya, kita ingin merambah sampai ke sana. Bayangkan, karena banyak biaya yang dipangkas, harga produk kita, consumer good kita, kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan masyarakat jauh lebih ekonomis. Ya, nggak perlu bayar listrik untuk AC, karyawan, nggak perlu bayar lisensi tadi, ya, waralabanya, dan sebagainya. Bayangkan, Bapak Ibu. Ya. Nah, jejaring sel ini yang kita ingin gunakan, dan bayangkan kalau itu ditransaksikan menggunakan koin Pi, ya, semuanya. Nah, itu luar biasanya, ya. Arahnya ingin ke sana. Ya,
kita berharap regulasi di Indonesia akan segera berubah. Kalau dunia berubah, pasti Indonesia harus berubah. Kalau enggak, ya akan ketinggalan. Ya. Jadi artinya penggunaan kripto di masa depan itu sebagai alat tukar yang sah. Nah, udah, kalau itu merdeka kita ya. Jadi bisa digunakan sebagai alat tukar yang sah. Nah, itu sekilas outlook atau ulasan sudut pandang terkait dengan konsep KPIG ke depan. Selain ada Tokopedia, nanti ada KPIG Mart. KPIG Mart juga pakai basisnya menggunakan ekosistem Tokopedia sama, ya seperti itu. Jadi bisa banyak hal yang kita ingin coba bangun untuk Indonesia. Baik. Nah, sebelah kiri di situ ada beranda ya. Beranda itu biasanya isinya dashboard. Ini akan menjelaskan tren penjualan kita sebagai seorang UKM atau penjual atau pedagang begitu ya. Kemudian ada tipe order, transaksi terakhir kalau ada, ini akan muncul. Dan ada buku kas. Ini sangat lengkap sekali Bapak Ibu ya. Jadi arus kas terbaca di sini. Bapak Ibu belanja berapa, dijualnya berapa, untung berapa. Itu muncul di sini ya, lengkap. Baik. Nah, kemudian ada menu produk ya. Produk ini kita sederhanakan dari kategori sampai kepada merek. Ya. Nah, ini saya contoh di sini ya. Saya sudah buat kategori induknya itu adalah kendaraan sama kerajinan. Ya. Nah, kategori turunannya itu ada roda 2, roda 4, ya, ada kendaraan militer misalnya gitu ya. Nah, kalau kerajinan itu turunannya ada kerajinan tenun, ada kerajinan rotan. Begitu ya. Oke. Nah, saya mau memberikan satu kategori baru. Ya. Misalnya ya. Jadi kategori induknya kita bikin maaf. Kosmetik. Kosmetik, baik. Kosmetik ya. Belum ada ya. Sebentar. Kategori induk. Oh, saya login bukan sebagai admin sebentar, Bapak Ibu ya. Saya tambahkan kategori induknya kosmetik dulu. Oh, ini banyak. Katanya. Oke, saya buatkan turunannya dulu ya. Ini untuk contoh. Sebentar. Sorry. Kosmetik. Produk kosmetik. Terpakai.
Jadi saya buat apa namanya, induknya kosmetik kecantikan di sini ya. Saya tambahkan sub dari kategori kosmetik ini. Nah ya, saya misalnya bedak misalnya. bedak, oke. Baik ya, bedak. Kecantikan Pak Anton telat karena nggak pernah pakai bedak. Terus apa ya? Apa ya? Blush on ya? Apa sih? Lipstick ya? Tapi kategori ya. Bedak, jangan. Kalau itu tuh sudah spesifik ya. Bedak terus apa lagi, Ibu? Sabun kecantikan. Oh iya, betul sekali. Sabun kan, sabun macam-macam tuh. Ada sabun muka lah, sabun segala macam ya. Iya. Ya wis, kita bikin 2 aja lah. Ya, kecantikan. Baik. Nah, kita udah bikin kategori dan subkategorinya. Artinya apa? Kategori induknya kosmetik kecantikan. Di bawahnya ada bedak sama sabun nih ya. Nah, kita sekarang bikin produknya. Atau kita bikin merek dulu deh. Ya, supaya nanti mengikat kepada produknya. Merek produk kecantikan tuh apa ya? Misalnya Batrisya. Batrisya itu sih gimana, Bu? Ya, Batrisya, ya. Itu ya. Oke. Siap. Deskripsinya herbal, misalnya herbal. Herbal. Ya. Oke, good. Simpan. Ya. Ini mereknya ya. Kita bikin merek nih. Ada 2 boleh, Bu? Mereknya, Bu, kalau bisa, Bu. Baterai. Yang lain lagi? Ya. Mata Tilar lah ya kali ya. Boleh. Mata Tilar, ya. Contoh aja ini ya. Oke. Ada Revlon, ada segala macam, ada L'Oreal ya. Kita pakai ini aja. Nah, ini kita sudah bikin merek nih. Kemudian berikutnya produk. Nah, produk ini ada namanya gini. Apa namanya? Contoh kayak bedak ya, bedak muka misalnya gitu ya, Bu ya. Produknya bedak muka, tapi variannya bisa banyak. Oh iya, ada strawberry, mungkin ada strawberry, ada bengkoang, ada segala macam. Nah, oke ya, kita buat ya. Jadi kalau di produk itu pertama nama produknya. Ya. Produknya itu tadi bedak muka misalnya ya. Kategorinya tadi ya, kosmetik. Ya. Oke. Brandnya Batrisya. Sorry. Tadi bedak ya. Nah, ini. Jadi subkategori bedak ya, kosmetik kecantikan bedak. Oke. Nah, ini misalnya misalnya untuk wajah berminyak gitu. Oke, nah mungkin nanti di variannya, Ibu. Nanti Ya, di variannya. Jadi variannya bisa wajah berminyak, wajah kering gitu ya. Siap. Atau yang lain. Nah, ini contohnya ya. Kita bikin variannya tadi bedak muka untuk wajah berminyak gitu ya. Bedak wajah kulit berminyak, bukan wajah kali ya. Ya, berminyak. Oke. Ya, nah nama aliasnya ini kalau mau dikasih boleh aliasnya, tapi saya bikin sama lah ya. Kalau alias itu misalnya apa namanya yang lebih spesifik dari si bedak ya, kulit berminyak apa gitu lagi ya, ada tambahannya. Tapi saya bikin tidak, satuannya peces misalnya pieces ya. Oke, isi satuan isi kalau ada ya gram atau apa. Ya, ya gram. Siap. Kemudian di sini kita sampai ke inventory-nya Bapak Ibu ya. Jadi sistem ini sangat luar biasa karena memanage sampai ke inventory-nya. Nah, ini kalau ada notifikasi minimum stok diiakan, artinya kalau dia sudah menyentuh nilai minimum stok, misalnya kalau Ibu men-set up minimum stoknya 50 pieces gitu ya, di saat sudah menyentuh angka 40